Puji Tuhan, kekasih Tuhan, betapa indahnya sebelum kita menjalani hidup sehari-hari ini, di dalam hari ini, hari Kamis, di mana satu hal yang sangat penting dalam hidup kita ini, yaitu kita datang kepada Tuhan Yesus dan mendengar firman Yesus menjadi pegangan kita pada hari ini. Bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Mereka diberi makan mana surgawi. Nah, kita dalam perjanjian baru ini, umat perjanjian baru, firman Tuhan ini menjadi mana surgawi. Sekalipun firman didengar oleh umat jemaat GPP Sawahan dengan ayat yang sama, tetapi setiap pribadi bisa menjadi rema. Tuhan berbicara melalui firman Tuhan, dan Tuhan bisa mengembangkan di dalam hati saudara sesuai dengan kehidupan saudara. Menjadi rema, firman yang berbicara kepada saudara, untuk saudara pribadi, untuk waktu saudara. Dan firman itu tetap firman yang sempurna dari Kejadian, kitab Kejadian sampai surat Wahyu. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Firman Tuhan itu sangat penting, saudara. Coba kita memperhatikan di dalam Mazmur. Kita membaca Mazmur pasal 19. Kita lihat betapa mempunyai nilai-nilai positif dari firman Tuhan yang kekal itu. Karena Tuhan Yesus sendiri mengatakan, langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan itu kekal. Matius 24 ayat 35. Nah ini, tidak rugi saudara mendengar, menyimak, menyimpannya dalam lubuk hati. Di dalam Amsal pasal 3 ayat 22 dikatakan apa? Amsal pasal 4 ayat 22. Amsal pasal 4 ayat 22. Simpan hikmat firman Tuhan itu di lubuk hati saudara. Itu menjadi kehidupan bagi mereka yang menangkap pesan Tuhan itu. Bahkan menjadi kesembuhan bagi seluruh tubuh jasmaninya. Luar biasa firman Tuhan, kekasih Tuhan. Saya lebih yakin firman Tuhan. Jangan saudara tunjukkan, loh kok kenyataannya si A kok begini, si B kok begitu. Itu masalahnya tidak boleh menghakimi. Kita harus yakin kepada firman Tuhan. Nah, coba. Mazmur 19 ayat 7 sampai dengan 10. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Pelaturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lihat saudara. Nah, sekarang GPP Jemaat Sawahan setiap pagi ada mana rema. Firman Tuhan yang menjadi rema yang berbicara kepada saudara setiap hari, supaya saudara sepanjang hari dipimpin firman yang menjadi rema bagi saudara. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, setiap pagi kami akan mendengar firman yang menjadi rema yang Tuhan berbicara kepada kami. Kami akan komitmen Tuhan, karena Yesus sendiri menyatakan langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Tuhan itu kekal. Kami mau menyimpan firman Tuhan itu dalam lubuk hati, dan itu menjadi kehidupan, kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus berbicara kepada kami melalui firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kekasih Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang kita perhatikan pada hari ini menjadi pesan Tuhan bagi saudara di dalam Wahyu pasal 14. Wahyu pasal 14 ayat 12-13. Yang perlu kita perhatikan inti kebenaran firman Tuhan. 3 prinsip yang penting, mutlak, harus ada dalam hidup kita. 3 prinsip mutlak harus ada di hati kita, di hidup kita. Wahyu 14 ayat 12 dan 13. Yang penting di sini, perhatikan, yang penting, berarti penting, kekasih Tuhan, ialah satu, ketekunan orang-orang kudus.
2, menuruti perintah Allah. 3, iman kepada Yesus. Dan lihat, dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Sejak sekarang ini, sungguh ada penegasan, sungguh kata Roh Kudus, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Amin. Amin. Ayat ini, kekasih Tuhan, sangat tertanam di dalam hati saya, hidup saya. Karena dengan kebenaran firman Tuhan ini, saya jadi sadar bahwa hidup saya, hidup manusia itu hanya sementara. Manusia purba ratusan tahun. Ketika zaman Pemazmur, Tuhan tetapkan usia manusia itu 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Selebihnya kita harus menghadapi kenyataan betapa rapuhnya tubuh ini. Dan kekasih Tuhan, yang jelas kita nanti harus mengalami kematian secara jasmani. Siapapun, coba saya ingin tanya, adakah saudara yang menyangka tentang hal ini? Tidak, pasti saudara akan mengaminkan bahwa nanti kita akan juga mengalami kematian secara jasmani. Tubuh ini masuk ke dalam peti, ditanamkan di sebidang tanah 1 kali 2 meter. Itu akan kita alami secara nyata. Kecuali kalau Yesus datang kedua kalinya, kita hidup dalam kekudusan, kita akan mengalami pengangkatan. Nah ini, itu sebabnya kita harus siap sedia, seperti 5 anak gadis yang pandai ini, siap minyak, sehingga ketika mempelai datang, ini minyak itu tetap ada karena siap, sehingga lampu itu tetap menyala, sehingga bisa masuk ke pesta pengantin itu. Nah kekasih Tuhan, siap itu penting, apalagi ditegaskan di sini. Yang penting di sini. Nah, kita harus tanamkan kesadaran dalam diri kita. Ya, kita hidup di dunia ini fana. Dan firman Tuhan sudah menunjukkan terbatas umur kita, 70 tahun, kalau kuat 80 tahun, terbatas. Nah, di sini jangan sampai kita dibutakan oleh kekhawatiran. Khawatir akan masa depan. Kita jangan dibutakan oleh kesibukan, kesenangan duniawi, hobi, apalagi yang sakit hati, benci, dendam. Rugi, jangan sampai Yesus datang kita terlambat. Dan ingat baik-baik kekasih Tuhan, dunia ini akan berakhir, hidup kita akan berakhir, yang ada kekekalan. Nah ini yang harus kita perhatikan, kekekalan itu. Jangan sampai ketika kita dipanggil pulang, Tuhan katakan, aku tidak kenal engkau. Jangan sampai kekasih Tuhan. Karena itu kekekalan. Apa kita mau di neraka, api yang tidak pernah padam, ulat-ulat, cacing-cacing yang tidak pernah mati? Saudara bisa memperhatikan dalam Lukas pasal 16, orang kaya itu semasa hidupnya berfoya-foya, bersenang-senang di dalam kesenangan daging, ya, di dalam kenikmatan daging. Kita lihat ketika mati, masuk ke alam maut, neraka itu, lihat sangat menderita, sehingga setetes air pun tidak dapat diperoleh. Begitu menderita, sangat-sangat kesakitan. Dan saat demikian baru ingat orang yang disayangi. Terlambat, jangan sampai terlambat. Selagi kita masih bernapas ini kesempatan yang sangat berharga dan sangat berharga. Kapan lagi? Jangan tunggu sakit. Sekarang ini juga saudara dengar pesan Tuhan ini. Nah ini, lihat. Yang penting 1, tekun sebagai orang-orang kudus. 2, taat perintah Tuhan. 3, sampai akhir hidup tetap beriman kepada Yesus Kristus. 3 hal ini sangat penting kekasih Tuhan. Jangan kita khawatir akan masa depan. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Janji Tuhan bukan untuk makhluk-makhluk yang ada di planet. Tidak. Atau untuk malaikat atau orang-orang suci yang bertapa di gua-gua. Tidak. Untuk saya dan saudara. Kita manusia yang masih terbatas. Tentunya ada kekurangan di sana sini. Ya, kita terus dikoreksi firman agar kita tetap di dalam perkenanan Tuhan. Nah, kekasih Tuhan di sini, kalau kita bisa utamakan ya hal-hal duniawi sedemikian rupa, ya hanya sementara sampai di lubang kubur. Betapa pentingnya kita jangan khawatir akan masa depan. Janji Tuhan adalah untuk saya dan saudara. Jangan khawatir. Ya, ada
Teman saya bertanya, Pak, saya ini sudah lakukan Yohanes 15, Pak. Yohanes 15, kalau saya tetap dalam Yesus, firman Tuhan di dalam saya lakukan dengan disiplin, Pak. Tapi suatu hari saya membutuhkan sesuatu yang sangat penting. Dan itu tidak berkaitan dengan kedagingan, tidak. Ya. Bukankah dikatakan kalau Yesus berkata, engkau tetap di dalam aku dan firmanku di dalam engkau, apa saja yang kau minta, engkau akan memperoleh. Saya klaim ayat ini, Pak Sewi. Ya, saya sudah mengoreksi hidup saya di dalam Yesus. Saya setia, firman Tuhan juga di dalam saya. Tetapi apa saja itu kok saya minta tidak terwujud. Saya katakan, saudara jangan melihat kenyataan-kenyataan yang ada, karena kita tidak boleh menghakimi. Tetap percaya firman Tuhan ini, tetap yakin. Jangan berdosa dalam perkataan, jangan berdosa dalam pikiran, dengan hati, perasaan, dan perbuatan. Tetap yakin. Lihat Yesus dalam beberapa kebenaran mengatakan apa? Percayalah kepada Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Nah ini, sekalipun kau mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, engkau berkata, nah ini, kepada gunung itu, bukan gunung yang ada di Pulau Jawa ini. Mungkin masalah saudara sebesar gunung. Lihat, katakanlah pindah dan gunung itu akan pindah. Dan Tuhan katakan apa? Sederhana sekali, Tuhan tidak birokrat, tidak birokrasi. Percayalah kepada Tuhan. Itu sebabnya jangan berdosa dalam perkataan, pikiran, perasaan hati, dan perbuatan. Tetap percaya, tetap percaya. Ya, dia tetap percaya saudara. Dan tepat pada waktunya Tuhan. Semula dia pikir, mana jawaban Tuhan? Tuhan jawab saudara. Dan dia menangis. Nah ini, kasih Tuhan. Ini yang penting. Tetap ya tekun, taat dan iman kepada Yesus. Situasi kondisi apapun, dalam situasi kondisi apapun, tetap tekun. Jangan berdosa dalam perkataan, pikiran, hati, dan perbuatan. Demikian juga jangan berdosa saudara yang sekali-sekali tidak apa. Ingat, Hawa digoda iblis yang dalam bentuk ular. Sekali-kali tidak apa, nanti minta ampun. Ya, nah ini jangan sampai ada konsep yang demikian. Lihat di sini. Yang penting tekun dan taat perintah Tuhan. Apapun yang terjadi, mungkin kita rugi, mungkin kita tidak bersalah, difitnah, dirugikan. Tetap, nah ini, ngelakoni firman Tuhan. Dan iman kita tidak ragu kepada Yesus. Mantap di dalam Yesus. Itulah Yesus katakan dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 23. Setiap pribadi mengikuti aku, satu, menyangkal diri, ya, kesenangan daging, kenikmatan daging, keinginan mata, ya, keangkuhan hidup, menyangkal diri. Yang kedua, pikul salibnya setiap hari. Berarti setiap orang ada salib. Tapi salib di sini bukan karena berdosa, karena berbuat jahat. Salib di sini karena ya dia sudah benar, disusahkan orang, difitnah orang, bahkan mungkin dirugikan. Dia tetap komitmen mau pikul salib, tidak berdosa dalam perkataan, pikiran, perasaan hati, dan perbuatan. Dan dia tetap mantap ikut Yesus. Ini. Nah ini harus kita pegang. Dalam situasi kondisi apapun, tetap tekun, ngelakoni firman Tuhan, dan tetap mantap dalam Yesus. Nah ini saudara, betapa indahnya ketika kita dipanggil menghadap Tuhan. Lihat, berbahagialah hambaku yang baik dan setia. Masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Dan bahkan lihat di sini, berbahagialah orang-orang yang meninggal dalam Tuhan Yesus. Luar biasa sejak sekarang ini. Bahkan dipertegas oleh Roh Kudus sungguh supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Indah sekali kekasih Tuhan. Jangan kita dibutakan oleh hal-hal duniawi yang sementara ini. Selagi kita masih hidup, ini kesempatan yang sangat berharga. Kapan lagi? Mari kita berdoa. Saudara, mari tengadakan tangan saudara yang mengalami pergumulan pada saat ini. Hati Tuhan itu baik. Yesus itu sangat baik. Firman Tuhan katakan dalam Yakobus pasal 4, Tuhan itu maha penyayang dan penuh dengan belas kasihan. Tuhan peduli terhadap umatnya saudara. Nah di sini, jadikan diri saudara istimewa di mata Tuhan. Dengan ketekunan saudara sebagai orang kudus, taat kepada Tuhan, dan mantap di dalam Yesus. Tuhan itu pasti perhatian. Tuhan itu pasti peduli kepada saudara.
Mari angkat tangan saudara masing-masing sebagai respon kepada Tuhan Yesus. Tuhan saat ini melihat saudara masing-masing. Saya sebagai hamba Tuhan akan berdoa bagi saudara. Jangan khawatir, kekasih Tuhan. Saudara dalam biji mata Tuhan. Tidak ada seorang pun yang berani mengusik saudara, karena Tuhan yang menjadi pembela saudara. Saudara ada masalah dengan kehidupan pribadi, rumah tangga, pekerjaan, usaha dagang saudara, mari angkat tangan. Mungkin saudara sekarang ini dirugikan oleh usahawan yang lain. Mari juga angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Mungkin sekarang saudara sakit di dalam tubuh jasmani saudara. Angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Tuhan, sebagai hamba Tuhan, hamba mohon Tuhan, perkenanan Tuhan sebagai hamba Tuhan dengan sepenuh hati hambamu, sepenuh jiwa, sepenuh dan akal budi kami. Kami mohon ya Tuhan Yesus Kristus. Mari tangan Tuhan yang berlubang di kayu salib, tubuh Tuhan yang dicapit-capit, bilur-bilur Yesus, Tuhan berkorban untuk memberkati kami semua. Sebab itu yang mendengar pada saat ini Tuhan dengan sepenuh hati, jiwa dan akal budi kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus tidak berubah baik kemarin, hari ini dan selamanya. Mujizat Tuhan masih berlaku. Kami yakin Tuhan, kami berseru dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah setiap pribadi, tidak ada satupun yang terlewatkan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah. Terima kasih Tuhan. Kami percaya, kami yakin Tuhan hidup, Tuhan bangkit. Ada pengharapan bagi mereka yang berharap kepada Tuhan. Orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan dikecewakan, tidak akan dipermalukan. Puji Tuhan. Berkati bangsa negara kami Indonesia, supaya ditemukan vaksin, sehingga Tuhan wabah ini bisa teratasi, dan umatmu bisa beribadah dengan tenang. Terima kasih Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan. Kasih karunia Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan.